Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita bisa kembali berbakti kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang tak lepas dari pada kita. Untuk itu saya ajak jemaat sekalian untuk saat teduh sejenak. Panggilan berbakti yang terambil dari Yesaya pasal yang pertama ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami dari kami beristirahat sampai kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berbakti kepadamu, kiranya Engkau menolong dan memberikan kami kekuatan senantiasa sehingga apa yang kami boleh lakukan pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini, kiranya apa yang boleh kami kerjakan Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat Tuhan sekalian dimanapun mereka berada, sehingga jemaat Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan naikkan pujian kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan dengan berkata, denganmu Tuhan. Berjaya untuk selamanya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kesetiaan-Mu pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai yang keempat. Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang keempat. Bunyi firman Tuhan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Untuk kita menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari nyanyian pujian nomor 13, Allah Bapa Sumber Kurnia. Mendengar firman Tuhan, pada Bapak Gembala kami persilakan.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mengasihi Tuhan, Jemaat Gloria Kayen yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Siapkan Alkitab di tangan Bapak, Ibu, saudara semua. Mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu pada saat kami mau belajar firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu, Engkau menolong sehingga dapat menjelaskan dengan baik dan benar. Dan setiap jemaat yang memperhatikan, memahami firman-Mu dengan benar, dan pada akhirnya kami semuanya siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk belajar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang berbahagia, kita semuanya bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kalau dalam situasi yang baik-baik saja dan aman, kita bisa bersyukur, kita bisa berbahagia, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang sulit, yang susah, penuh dengan pergumulan, lalu kita mengambil sikap untuk bersyukur dan berbahagia, itu baru luar biasa. Pada pagi hari ini khotbah saya beri judul Jemaat Bertabur Bintang. Kita semua pasti senang kalau kita berada di suatu komunitas dan di dalamnya bertabur bintang. Ada bintang sinetron, ada bintang bola, ada bintang motor balap dan sebagainya. Ada orang-orang hebat, orang-orang penting ada di komunitas kita, wah tentu sangat bahagia kita. Tetapi rupanya yang dimaksud bertabur bintang bukan seperti itu. Bertabur bintang yaitu orang-orang percaya yang hidupnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita membaca kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Demikianlah nas firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Perhatikan bagian firman Tuhan yang berkata bahwa supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini yang saya maksud tadi. Jemaat bertabur bintang. Tentu bintang yang dimaksud bukan yang ada di angkasa, tetapi setiap orang percaya. Setiap orang percaya itu bagaikan bintang. Tentu yang dimaksud juga bukan bintang dunia yang menarik perhatian banyak orang dengan ketenarannya, dengan kehebatannya, dengan kekayaannya, dan dengan semua yang dia punya. Tetapi bercahaya memancarkan kemuliaan Tuhan. Berarti dia adalah orang Kristen yang
Hidupnya sudah diubahkan tentu karena pertobatan dan percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia menjalani hidup yang termotivasi atau bersemangat untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Jemaat Gloria Kayen yang mengasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara merasa bagaikan bintang? Saudara harus percaya diri, kami bintang Pak, yang di dalamnya kami harus tetap bersinar memancarkan kemuliaan Tuhan. Di sebuah daerah, ini saya mempunyai satu gambaran. Di sebuah daerah, di daerah pedesaan, di desa itu ada sumber mata air yang airnya itu dialirkan melalui pipa-pipa dan semua rumah mendapatkan aliran air itu. Ada seorang bapak yang diberi tugas oleh kampung di tempat itu untuk membersihkan sumber mata air yang ada di atas. Jadi tiap hari bapak itu pergi, sambil dia pergi ke ladangnya, dia pergi ke sumber mata air tadi. Dia bersihkan kalau ada sampah, ada daun yang jatuh, ada batang atau ranting, bahkan ada binatang yang jatuh di situ dan mati, dan dia segera bersihkan. Sehingga air yang di sumber itu tetap bersih. Dan semua penduduk yang diairi oleh aliran air itu dapat tercukupi kebutuhannya. Lama bapak itu bekerja, mengabdikan hidupnya di daerah pedesaan itu. Tetapi suatu ketika ada pergantian kepala desa. Rupanya kepala desa melihat bahwa apa yang dikerjakan bapak tadi itu membuang-buang uang katanya. Jadi anggarannya dihitung terasa cukup banyak untuk membayar gaji si bapak tadi yang bekerja membersihkan mata air. Sehingga dalam satu rapat desa diputuskan bahwa biarlah semua warga nanti yang akan membersihkan, enggak usah ngongkos si bapak ini. Dan ternyata Bapak punya dikasih Tuhan Yesus, Bapak itu akhirnya tidak lagi membersihkan sumber mata air itu, dan dia pergi ke ladangnya, dan semua orang juga pergi ke ladangnya, dan rupanya instruksi untuk membersihkan sumber mata air itu tidak dikerjakan. Apa yang terjadi? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada terjadi perubahan. Semua mengalir seperti biasa airnya, dan semua warga kelihatannya senang juga, dan uang tidak keluar untuk membiayai si bapak tadi yang bekerja membersihkan sumber mata air. Tetapi 1 tahun berlalu, dan suatu hari ketika di tiap-tiap rumah itu yang dialiri oleh air itu, mereka semuanya menjadi sangat kaget. Mereka menjadi saling bercerita, kok ternyata ini sumber airnya kok yang di rumah kami kok bau ya katanya. Lalu yang lain juga cerita, ya airnya bau juga di tempat kami. Dan apa yang terjadi Bapak Presiden kasih Tuhan itu, satu desa itu air yang mereka terima itu bau semua. Jadi mereka sangat kesulitan untuk mendapat air bersih. Karena air yang biasa mengalir, yang biasanya bagus, yang biasanya tidak berbau, rupanya hari itu dan selanjutnya air itu tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, apa maksud dari cerita tadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Rupanya sumber mata air yang ada di atas itu, yang ada di pergunungan itu, rupanya sudah lama tidak dibersihkan, dan ada bangkai binatang, ada pohon, batang yang jatuh di situ, ada daun yang menutupi seluruh mata air itu. Dan yang paling berbahaya itu ketika bangkai binatang itu sudah berbulan-bulan di situ. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, seluruh warga desa itu akhirnya berembuk lagi. Kalau begitu kita angkat lagi Bapak yang biasa bekerja tadi untuk membersihkan sumber mata air, dan kita berani bayar lagi yang lebih mahal karena kebutuhan air sangat diperlukan oleh warga desa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang tanpa kita sadari, kita sengaja membiarkan sumber mata air kita menjadi kotor, keruh,
tanpa peduli. Dan yang menjadi permasalahan terkadang adalah mahal untuk biaya, ongkosnya katanya. Tapi tanpa kita sadari Bapak yang kasih Tuhan Yesus, betapa mahalnya harga yang harus kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan kalau semua orang keracunan karena air yang tercemar tadi. Jemaat Doria Kayen yang mengasihi Tuhan, kita merindukan berada di dalam jemaat yang seperti digambarkan oleh Rasul Paulus. Bahwa jemaat itu dipenuhi dengan orang-orang yang digambarkan bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di tengah angkatan yang bengkok. Dan untuk mendapatkan bintang-bintang tadi, orang-orang yang hebat-hebat tadi, orang-orang yang mengasihi Tuhan tadi, tentu melalui proses yang panjang. Perlu penggembalaan, perlu pengajaran, perlu dididik, perlu dilatih, sehingga mereka bisa tampil meskipun situasi sekitar bagaikan tinggal di tengah-tengah angkatan yang bengkok, karena iman percayanya di dalam Yesus Kristus. Karena hidupnya yang mengasihi Tuhan, dia bisa tampil bagaikan bintang-bintang yang bercahaya. Nah, inilah kerinduan kita. Kerinduan kita sebagai jemaat, yaitu di dalam jemaat kita dipenuhi dengan bintang-bintang. Tentu ini sebuah kiasan ya. Bintang yang dimaksudkan adalah orang-orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya sudah diselamatkan Tuhan dan hidupnya rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa saja yang diperlukan kalau jemaat Doria Kayen dipenuhi dengan bintang-bintang atau menjadi jemaat yang bertaburan bintang? Apa saja yang diperlukan kalau jemaat ini ditaburi oleh bertaburan bintang-bintang? Ya. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan di kitab Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Situasinya pada waktu itu Paulus sedang dipenjara dan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk memberikan satu penghiburan kepada jemaat. Bahwa pemenjaraan Paulus itu bukan karena dia berbuat kriminal, bukan karena dia melanggar hukum, tetapi karena dia melayani Tuhan. Itulah sebabnya dihibur jemaat di Filipi. Jangan bersedih, sebab pemenjaraanku itu tidak akan menghambat pemberitaan Injil. Sebab aku di penjara bukan aku melanggar hukum, aku tidak melakukan tindakan jahat, kriminal, tetapi aku melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga jemaat tetap dihiburkan. Nah, kepada jemaat Filipi inilah surat ini diberikan. Dan kepada kita juga hari ini. Supaya nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Filipi juga menjadi nasihat bagi kita. Agar kita menjadi jemaat yang bertaburan bintang. Kenapa? Karena jemaat Filipi yang Rasul Paulus sebut sebagai jemaat yang hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat. Tetapi jemaat harus tetap bercahaya bagaikan bintang di dunia. Apa yang diperlukan kalau jemaat Doria Kayen merindukan bertaburan bintang, dipenuhi dengan orang-orang yang memuliakan Tuhan, dipenuhi dengan orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan, dipenuhi dengan orang-orang yang hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, konsisten mengerjakan keselamatan. Ayat 12 dan 13 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mengapa harus konsisten mengerjakan keselamatan? Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Apakah keselamatan kita itu harus kita kerjakan sehingga kita beroleh keselamatan? Bukan seperti itu. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena iman. Dan iman itu adalah sikap hati kita. Sikap hati yang di dalamnya ada pertobatan dan percaya mengaminkan. Jadi pada saat kita mendengar Injil dan kita menerima kabar baik itu, maka sikap hati kita bertobat, sadar akan dosa dan kita segera bertobat atas dosa. Sehingga yang kita lakukan bukan kita bekerja untuk mendapatkan keselamatan, tetapi setelah kita diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan kita. Atau respon kita, ucapan syukur kita setelah diselamatkan itu kita mau apa? Apakah kita mau segera pulang ke surga, itu artinya kita segera meninggal? Puji Tuhan kalau segera kita meninggal. Tetapi kalau kita masih hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, kan yang diperlukan apa? Yang diperlukan dari keselamatan yang sudah kita terima tadi, kita mengerjakannya. Supaya hidup yang kita jalani ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di kota Filipi. Jemaat Filipi yang digambarkan mereka hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok, tetapi mereka tidak boleh hanyut, tidak boleh terhilang, dan bahkan tidak boleh meniru kehidupan yang hatinya bengkok tadi atau yang sesat tadi, tetapi mereka harus tampil beda, laksana bintang-bintang di dunia. Bintang-bintang di dunia. Orang-orang yang terkenal di dunia, itu kan hidupnya beda dengan orang kebanyakan. Orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang terkenal, yang dia di dunia ini, bisa artis, bisa olahragawan, bisa militer, bisa macam-macam, yang orang terkenal, pejabat politik, pejabat publik, semua yang bisa dinilai sebagai orang yang hebat terkenal. Tentu mereka hidupnya berbeda dari orang kebanyakan. Nah, ini yang dimaksud Rasul Paulus suatu gambaran bahwa di tengah-tengah angkatan yang bengkok, yang sesat, jemaat harus tampil beda bagaikan bintang-bintang di dunia ini. Itulah sebabnya diperlukan apa? Diperlukan satu kesungguhan hati dalam hidup jemaat untuk mengerjakan keselamatan. Kita sudah diselamatkan, lalu apa yang kita kerjakan? Nah, itu yang Rasul Paulus maksudkan kepada jemaat di Filipi. Sehingga jemaat Filipi menjadi jemaat yang digambarkan penuh sukacita. Ada ucapan syukur, ada kebahagiaan ketika mendoakan jemaat di Filipi. Rasul Paulus selalu mendoakan, mengingat jemaat di Filipi dalam doanya. Dan Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah. Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini masih tersiar kabar baiknya. Dimulai dari pemberitaan Injil di dalam penjara yang runtuh karena gempa bumi lokal pada waktu itu. Dan kepala penjara sebagai orang yang pertama mendengar kabar baik itu yang diselamatkan, lalu seisi rumahnya diselamatkan, dan bisa jadi berita Injil itu didengar oleh warga kota yang ada di Filipi. Sehingga mereka yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Nah, pada saat Paulus di penjara di Filipi, Paulus mendengar kabar tentang pertumbuhan jemaat di Filipi, sehingga dia menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk meneguhkan mereka. Dan di bagian pasal 2 ayat 12 sampai yang 18 ini, jemaat diajar bagaimana mereka berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Di tengah-tengah orang yang hidupnya tidak memuliakan Tuhan, mereka harus tampil beda. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sudah diselamatkan. Apa saja yang dikerjakan oleh jemaat Filipi dalam mengerjakan keselamatan itu? Di ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa mereka menjadi saudara-saudara yang kekasih.
Jadi mereka menjadi orang Kristen yang layak disebut saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini menunjukkan jemaat di Filipi dewasa secara rohani. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang bertumbuh rohaninya. Sehingga mereka bukan lagi kanak-kanak yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyesatkan. Sehingga mereka bukan lagi kanak-kanak yang hanya menginginkan susu dan makanan yang lunak. Tetapi mereka layak disebut sebagai saudara-saudaraku yang kekasih. Sebagai orang yang mengerjakan keselamatan itu. Yang konsisten mengerjakan keselamatan itu. Mereka menunjukkan bahwa mereka layak disebut sebagai saudara-saudaraku yang kekasih. Sebagai saudara di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang yang taat. Mereka yang mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Ini menunjuk kepada jemaat yang sudah mengalami anugerah keselamatan, dia menjalani hidupnya itu penuh dengan penghormatan kepada Tuhan. Karena mereka sadar bahwa mereka sudah diselamatkan Tuhan, maka mereka mempunyai sikap hidup yang benar dengan kehidupan ini. Jangan sampai mereka jatuh lagi dalam kehidupan yang lama. Jangan sampai mereka diombang-ambingkan dengan pengajaran yang menyesatkan sehingga mereka terseret kepada pengajaran yang menyesatkan. Itulah sebabnya mereka harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini sebagai respon bahwa mereka ini benar-benar menghargai anugerah keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mengasihi Tuhan. Pada saat kita takut dan gentar atas anugerah keselamatan yang kita terima dan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh hormat kepada Tuhan Allah, maka kita menjadi pribadi yang mengerjakan keselamatan. Keselamatan yang sudah kita terima, kita jadikan dasar, kita jadikan sebagai patokan ucapan syukur kita untuk kita menjalankan tugas pelayanan kita. Untuk kita menjalankan kehidupan hari demi hari. Karena kita sudah diselamatkan. Maka kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan penuh takut dan gentar. Kita layak disebut sebagai saudara yang kekasih. Sebagai orang-orang yang bisa dipercaya. Sebagai jemaat Tuhan yang bertumbuh dalam kebenaran. Sebagai jemaat Tuhan yang giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini artinya pada saat Paulus ada di Filipi pada waktu itu, orang-orang yang percaya Tuhan tadi menunjukkan bahwa mereka antusias, semangat menjadi murid Tuhan. Mereka menjalankan hidup yang baru di dalam Tuhan. Mereka sudah disadarkan, mereka sudah mempunyai satu keyakinan bahwa hidup lama di luar Tuhan sudah tidak dipakai lagi. Yang mereka kenakan adalah sekarang manusia baru di dalam Kristus. Nah sekarang Paulus tidak hadir. Apakah mereka masih mengerjakan keselamatan? Rasul Paulus meneguhkan mereka kembali. Meskipun aku tidak hadir, kerjakanlah keselamatan itu. Artinya hiduplah sebagai orang Kristen yang segala sesuatu yang kamu kerjakan, yang kamu katakan, yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Jadi kita mengerjakannya itu dengan takut dan gentar. Dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Menjalani hidup sebagai orang Kristen yang harus kita kerjakan dengan kekuatan. Firman Tuhan katakan kekuatan dari Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi rupanya ini berkat Tuhan bagi jemaat. Di sisi yang lain jemaat harus mengerjakan keselamatan mereka. Mereka harus menjalani hidup sebagai manusia yang sudah diselamatkan Tuhan. Manusia baru yang memuliakan Tuhan. Tetapi di sisi lain Allah turut serta mengerjakan. Artinya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga apa yang kita kerjakan itu
bukan berdasarkan kuat dan gagah kita. Terkadang ini menjadi satu kesombongan rohani. Wah, semua karena saya. Tetapi Paulus kembali mengingatkan, itu karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Yang Rasul Paulus inginkan, mari jemaat Filipi, lakukanlah itu dengan bekerja sama dengan Allah. Jadi akhirnya kan menjadi satu rekan sekerja yang Rasul Paulus sebutkan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi jemaat yang bertabur bintang? Kalau di dalam kehidupan jemaat itu konsisten mengerjakan keselamatan kita. Yang kedua, konsekuen melakukan firman kehidupan. Ayat 14 sampai 16 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak bercuma berlomba dan tidak bercuma bersusah-susah. Konsekuen melakukan firman kehidupan. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Jadi kalau kita merindukan jemaat Gloria Kajen ini bertabur bintang, dipenuhi orang-orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, dipenuhi dengan orang-orang yang giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dipenuhi dengan orang-orang yang selalu mendoakan, yang selalu memikirkan bagaimana kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk memberikan estafet, tongkat estafet itu kepada generasi ke generasi setelah kita. Nah, itu yang bisa disebut sebagai jemaat bertabur bintang. Bertabur bintang bukan untuk melihat diri kita, tapi bertabur bintang dengan apa? Dengan semakin banyaknya orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa konsekuen melakukan firman kehidupan? Firman Tuhan katakan, lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi pada waktu itu. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut. Kalau mendengar kata bersungut-sungut itu kita pasti akan diingatkan dengan peristiwa di mana bangsa Israel yang dibawa oleh Musa melewati padang gurun setelah melewati laut Teberau itu. Apa yang dilakukan mereka sehingga mereka binasa dipagut ular, dipatuk oleh ular berbisa pada waktu itu di padang gurun. Karena mereka bersungut-sungut. Mereka selalu bersungut-sungut. Tidak ada makanan mereka bersungut-sungut. Tidak ada air mereka bersungut-sungut. Bahkan pada akhirnya mereka marah kepada Musa dan marah kepada Tuhan Allah. Jadi untuk menjadi konsekuen kita melakukan firman kehidupan. Lakukanlah dengan kesungguhan hati. Setiap nasihat firman Tuhan kita kerjakan. Kita laksanakan. Bukan dengan bersungur-sungur berbantah-bantah. Kalau bersungur-sungur berbantah-bantah itu akhirnya tidak ada yang bisa tidak ada yang dia kerjakan. Adanya itu protes. Adanya itu mengkritik. Adanya itu mempertanyakan. Mempertanyakan bukan untuk mencari tahu kebenaran, tapi mempertanyakan untuk membenarkan apa yang akan dia lakukan dan ujung-ujungnya tidak mempraktekkan firman Tuhan. Nah, itu cara yang salah dan cara yang bisa menyebabkan orang gagal untuk konsekuen melakukan firman kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Apalagi di tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, yang kita banggakan apa? Yang kita banggakan itu kalau kita mau hidup melakukan firman kehidupan. Enggak ada lagi yang bisa kita banggakan, apa yang mau kita banggakan. Yang kita banggakan hidup kita itu berbeda. Berbeda karena kita konsekuen melakukan firman kehidupan. Bahkan yang Tuhan inginkan, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi. Di ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Kok bisa Pak, kita ini kan masih hidup di dunia, banyak salah dan dosa katanya ya. Masih tempatnya orang kilaf katanya, betul ya. Kita masih di dunia, masih mengenakan tubuh kedagingan. Ya. Tetapi apa kita mau hidup terus dalam kekilafan itu terus ya. Akhirnya itu kan yang sering membenarkan dirinya, apalagi ditambah dengan berdoa untuk membenarkan dirinya. Ya Tuhan, biasanya yang berdoa itu ya Tuhan, ampunilah dosa yang tidak sengaja kayak lakukan, nggak sengaja gimana. Jadi kadang-kadang kita berdoa meniru orang lain ya. Sebenarnya untuk membenarkan diri sendiri. Ya. Nah, bukankah lebih baik kita berdoa komitmen hidup sebagai orang Kristen? Bukan berdoa untuk membenarkan perilaku kita yang berdosa, yang disengaja maupun tidak disengaja katanya. Pastilah disengaja, masa tidak disengaja. Nah, dalam hidup yang kita jalani, dengan Alkitab di tangan kita, firman Tuhan yang tertulis di tangan kita, ditambah dengan akal sehat kita, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan memberitahu bahwa kamu bisa kok hidup tidak beraib dan tidak bernoda. Kamu bisa kok mengambil keputusan, mengambil satu sikap hidup bahwa aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Buktinya Henok itu bisa. Sampai dia diangkat oleh Tuhan Allah. Buktinya Sadrak, Mesak, Abednego itu ya. Daniel, Asaria, Besael dan Hananya itu mereka berketetapan hati untuk tidak mencemarkan tubuhnya dengan makanan yang dihidangkan oleh pengawal raja itu. Jadi kita bisa berketetapan hati. Itulah sebabnya di tengah angkatan yang bengkok ini kita harus tampil bagaikan bintang-bintang di dunia. Bahkan yang melebihi bintang di dunia. Kalau bintang di dunia kan, kalau mereka sudah tua ya hilang semaraknya, tidak ada ya. Saudara bisa lihat artis itu kalau masih muda, masih energik, masih laku, ya udah tua, udah orang nggak lihat lagi. Tapi kita enggak, harusnya orang yang cinta kebenaran itu semakin tua itu harusnya semakin indah. Karena apa? Nah, dia semakin mempraktekkan firman kehidupan. Ditambah lagi sambil berpegang pada firman kehidupan, agar apa? Agar kita bisa bermegah pada hari Kristus. Bukankah kita mempunyai satu pengharapan bahwa pada saat nanti kita berdiri di bema Kristus, berdiri di pengadilan Kristus, kita mendapatkan hadiah yang Dia janjikan. Itulah sebabnya kita berjuang, kita melayani Tuhan, kita menjaga hidup, bahkan kita berketetapan hati tidak beraib dan tidak bernoda. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan hari Tuhan, hari Kristus. Dan inilah yang menjadikan jemaat Gloria Kayen bertaburan bintang karena orang-orang yang mempunyai pengertian seperti ini, yang benar tadi ini. Yang berketetapan hati untuk tidak beraib dan tidak bernoda, yang bersungguh-sungguh meninggalkan semua yang berbantah-bantah, semua yang bersungut-sungut, semua sudah tidak dilakukan lagi karena itu bukan ciri khas kita sebagai orang percaya. Dan bahkan dengan berpegang teguh pada firman kehidupan itu siap pada saat nanti hari Kristus. Kita menghadap Tuhan itu sudah siap. Apalagi kita berdiri di bema Kristus, pengadilan Kristus untuk mendapatkan hadiah, mahkota yang Tuhan sediakan. Jemaat Gloria Kayen yang dikasih Tuhan. Kita hidup bukan hanya untuk hidup di dunia yang singkat ini saja. Kehidupan sangat singkat sekali.
Baru beberapa hari yang lalu, kita seluruh masyarakat pencinta wayang kulit kehilangan dalang kondang, asal Jogja, asal Bantul ya, Ki Seno Nugroho. Sore itu masih bersepedahan katanya, masih naik sepeda olahraga rutin dia. Tapi kok di tengah jalan dia mengeluh sakit kepala. Lalu dia dijemput antar pulang, lalu sore itu menjelang malam itu dia sakit, banyak ada penyumbatan di jantung kata dokter, dan meninggal, semua kehilangan. Jadi betapa singkatnya hidup ini. Jadi karena singkatnya hidup ini, masa sih kita mau menggunakan waktu yang singkat ini dengan hidup semau kita. Hidup yang gak peduli lagi dengan nasihat firman Tuhan, hidup sesuka-suka kita. Mari kita seperti jemaat di Filipi ini. Jemaat yang mempunyai ketetapan hati ya, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda. Dengan cara apa? Dengan berpegang pada firman kehidupan. Itu sebabnya harus konsekuen. Namanya konsekuen itu ya selaras. Ayo, waktunya singkat, tidak berlama-lama lagi. Kalau kita tidak berketetapan hati ya kita akan mudah sekali dihanyutkan, bahkan terhilang oleh dunia dengan segala gemerlapnya ini. Yang ketiga, komitmen untuk bersukacita. Komitmen bersukacita. Loh, Pak, bersukacita apa perlu komitmen loh? Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Dalam hidup yang kita jalani ini, kalau kita tidak bisa berkomitmen atau komitmen bersukacita, kita akan kerepotan. Bukankah semua yang kita kerjakan, pelayanan yang kita kerjakan, kehidupan dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, bukankah itu semuanya harus menghasilkan satu sukacita dalam hidup kita? Mana ada orang yang mau bekerja, akhirnya dia tidak bersukacita, kan enggak ada. Saudara apakah mau berjemaat tetapi akhirnya tidak ada sukacita di dalam jemaat itu? Enggak mau juga. Apakah saudara mau datang dalam acara berjemaat lalu saudara merasa terkutuk, merasa tertindas, terhina dan diabaikan lalu pulang sedih berkepanjangan? Enggak ada. Kita mau bersukacita. Itulah sebabnya di ayat yang ke-17-18, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Jadi bagaimana jemaat Doria Kayan bisa bertaburan bintang kalau di dalamnya semua warga jemaat mempunyai komitmen untuk bersukacita. Itulah sebabnya di kitab Filipi ini yang selalu ditonjolkan atau selalu yang dikumandangkan adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Loh, kalau kita tidak bersukacita ya untuk apa? Apakah kita mau menjalani hidup ini untuk kesedihan, untuk kedukaan, untuk kepahitan? Enggak mau. Itulah sebabnya komitmen. Dalam keadaan yang sesulit apapun harus ada komitmen ini untuk bersukacita di dalam Tuhan. Pelayanan yang aku kerjakan ini adalah pelayanan yang mendatangkan sukacita dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mendasari sukacita kita? Kasih Kristus. Kasih Kristus yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan Paulus bersukacita dan Silas pada waktu itu di penjara Filipi? Karena Injil keselamatan. Dia bisa bersukacita meskipun tidak ada harapan. Dia sedang di penjara pada waktu itu. Mengapa jemaat di Filipi disuruh bersukacita meskipun Paulus sedang di penjara di kota Roma pada saat dia menulis surat di Filipi ini? Karena pengharapan di dalam Tuhan. Mengapa di tengah-tengah angkatan yang bengkok jemaat bersukacita? Karena mereka harus tampil bagaikan bintang. Jadi komitmen bersukacita di dalam Tuhan. Komitmen bersukacita inilah yang membawa jemaat untuk tangguh, untuk kuat menghadapi segala macam tantangan sekalipun.
Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gloria Kayen yang mengasihi Tuhan. Jadi dibolak-balik ya, kadang-kadang Tuhan yang mengasihi kita, kita yang mengasihi Tuhan. Jadi ini satu imbal balik. Kalau kita melaksanakan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam ayat 12 sampai 18 berkaitan dengan jemaat Gloria Kayen bertabur bintang, tentu Tuhan senang. Tentu bukan hanya jemaat Gloria Kayen, semua jemaat Tuhan pasti senang kalau di dalamnya jemaatnya itu dipenuhi dengan orang-orang yang memuliakan Tuhan. Tuhan pasti senang melihat jemaat Gloria Kayen bertabur bintang. Apabila jemaat Gloria Kayen bertekad untuk, ini tugas kita. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, apakah kita mau bertekad untuk konsisten mengerjakan keselamatan kita? Apakah kita mau konsekuen melakukan firman kehidupan dalam kehidupan kita? Dan apakah kita mau berkomitmen untuk bersukacita? 3 hal ini berdasarkan ayat 12 sampai 18. Kalau kita mau jemaat Gloria Kayen bertabur bintang. Meskipun di tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat, tetapi kita mau tampil laksana bintang-bintang di dunia. Jemaat Gloria Kayen. 3 hal ini yang menjadikan kita bertabur bintang dan Tuhan sangat senang dengan kehidupan kita. Konsisten mengerjakan keselamatan, konsekuen melakukan firman kehidupan, dan komitmen bersukacita. Kiranya kita semuanya mentaati firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, nasihat firman-Mu sudah kami dengarkan. Bagian kami adalah melakukan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku
tugasku, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Untuk doa penutup dan berkat, kami persilakan kepada Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian sudah selesai, dan sebelum kita mengakhiri dengan berdoa, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan berkaitan dengan laporan pengabdian jemaat, yaitu persembahan dan persepuluhan. Terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah memberikan persembahannya untuk Tuhan. Dan dari laporan sepanjang bulan Oktober, ada beberapa yang sengaja untuk tidak disebut namanya sehingga disebut NN atau tanpa nama. Tetapi ada juga yang mentransfer ke bendahara tetapi tidak menunjukkan identitas, sehingga diperlukan satu informasi yang jelas supaya bendahara lebih mudah melaporkannya. Demikianlah laporan pengabdian bulan Oktober. Untuk persepuluhan nomor 1 500.000, amplop nomor 14 250.000, nomor 23 325.000, amplop nomor 24 285.000, nomor 25 340.000, 26 300.000 rupiah, kemudian nomor 31 300.000 rupiah. Kemudian untuk persembahan dari Ibu Tuti 250.000, keluarga Ibu Muryadi 164.000, keluarga NN 300.000, kemudian NN 150.000, NN 200.000. Total persembahan dan persepuluhan bulan Oktober 3.364.000. 3.364.000 kepada panitia keuangan gereja, bendahara gereja. Kami ucapkan terima kasih sudah mengelola keuangan gereja dengan baik, dan seluruh warga jemaat terima kasih atas pengabdiannya dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui pengabdian kita. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian sudah selesai dan kami semuanya diberkati melalui pemberitaan firman, melalui puji-pujian yang kami nyanyikan sebagai ucapan syukur kami atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengakhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami memohon 1 minggu ke depan pada saat kami beraktivitas dalam menjalani kehidupan ini, berkatilah kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami menjalani hidup dengan semangat, dengan sukacita. Kami mohon perlindungan-Mu dan kami mohon pimpinan dan berkat-Mu, sehingga seluruh keluarga besar Jemaat Gloria Kayen terus bertumbuh di dalam kebenaran, hidupnya menyenangkan hati Tuhan, dan kerinduan hatinya selalu berguna bagi sesama. Bapa di surga, kami siap untuk menjalani kehidupan 1 minggu ke depan, dan kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon pimpinan-Mu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus
Gloria Kayen yang mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan kita menjalani kehidupan satu minggu depan dengan penuh semangat dan sukacita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Salam Maranatha.